Yang kita ingin kejar adalah hikmah supaya rahmat. Bahwa pada prinsipnya kami kesini bersilaturahmi dan paling tidak juga nanti karena legal standing atau dasar hukum dari pembentukan cabang itu melalui mekanisme yang harus dijalankan. Yang paling pertama adalah kita di sini di Cianjur itu nanti akan ada sebelum melakukan mustab sebagai landasan hukumnya adalah caretaker. Caretaker itu insya Allah akan dipegang terlebih dahulu oleh DPP atau DPW. Jadi ketua dewan dan ketua pimpinan wilayah itu nanti ketua pimpinan cabang itu akan dipegang oleh pusat atau wilayah seperti itu. Nah, dalam musyawarah itu nanti akan timbullah satu yang paling utama adalah program kerja. Program kerja selama 5 tahun ke depan itu kita mau ngapain? Terus yang kedua menyusun rekomendasi bagi pengurus nanti yang akan yang akan menjabat. Dan yang ketiganya adalah memilih struktur pimpinan. Nah, kalau biasanya itu di S itu dikenal dengan nama formatnya kita Pak ya, di Syarikat Islam sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Sepandai-pandai siasat betul tadi kita betul harus masuk ke dalam partai politik. Hanya Pak Hamdan Zulfa menekankan kita agar berdiri jarak yang sama dengan partai politik. Sementara ini satu ungkapan yang menarik, saya ingin belajar. Kata ini sungguh-sungguh berat. Dan ini sindiran buat saudara-saudara dan kita semua. Belajar untuk menjadi yang terbaik. Tadi kita hampir seharian bicara itu. Dan sekarang beliau ingin itu. Dan ungkapan ini bersayap jauh ke depan. Dan bukan waktu saja ke depan. Tapi punya cabang yang terarah ke seluruh penjuru angin. Nah, ini yang menarik. Jadi hal yang pertama, pelajaran yang paling berat adalah di dalam syarikat Islam adalah morasi morasi. Itu pelajaran yang paling berat. Pelajaran yang ringan bahwa negara ini didirikan oleh kaum syarikat Islam. Tanpa syarikat Islam tidak ada nama kebangsaan Indonesia. Kenapa syarikat Islam ada? Karena dorongan akidah kaum pedagang Muslim teraniaya akidahnya dengan kerjasama kaum Belanda dengan kaum Cina, sehingga mendorong dibentuklah Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam dalam waktu yang tidak cukup 2 tahun sudah menyebar seluruh Indonesia. Dan kemudian menjadi Serikat Islam, dikirim tokoh-tokohnya, kader-kadernya untuk mendidik seluruh anak bangsa di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mereka lah yang menanamkan kebangsaan ini dalam satu asas perjuangan disebut dengan persamaan derajat. Jadi manusia itu sama saja, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Dia kaya, miskin, cerdas, dan bohong, semua adalah manusia. Berapa waqabai dan ta'aruf untuk saling mengenal. Ini pelajaran hikmah
dari syariat Islam. Oleh karena itu, ajakan pertama syariat Islam kepada seluruh anak bangsa di seluruh Nusantara ini adalah persatuan umat. Oleh karena hukum tertinggi dalam Islam itu Quran dan Sunnah Rasulullah yang nyata. Jadi ini pedoman. Asas berikut bahwa segala urusan kehidupan manusia dipimpin oleh pemerintahan yang baik. Jadi ada kaitan dengan keinginan tadi akan datang. Pemerintahan ini harus memberi kontribusi yang besar kepada rakyat untuk berpartisipasi, kontrol. Karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah controlling yang paling dahsyat. Semua pemilik negara ikut serta di dalam pengawasan. Sebagian pada DPR, fungsi keterwakilan, fungsi perwakilan, dan fungsi pengawasan hanya bahagian kecil dari kedaulatan rakyat itu. Ada semua di dalam syariat Islam. Ekonomi umat yang merupakan basis daripada ekonomi bangsa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah menjadi asas perjuangan dari awal syariat Islam. Oleh karena itu, aset umat harus dipelihara, yaitu sumber daya manusia. Oleh karena itu, upah pekerja sangat diperhatikan, sehingga organisasi syariat Islam mempunyai sayap-sayap yang banyak. Serikat pekerja yang tergabung dari gabungan organisasi buruh, ada Gertasi dan sebagainya, ada pemudanya, ada serikat mahasiswa, ada serikat sarjana. Nah, tapi semua ini membutuhkan nakoda yang baik. Nakoda ini harus memiliki asas keenam, yaitu kemerdekaan sejati. Apa itu kemerdekaan sejati? Yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tidak ada Tuhan lain, hanya ada satu Tuhan. Itulah kemerdekaan sejati yang selalu menjadi pilar dalam memajukan bangsa dan umat Islam di Indonesia. Ini hal-hal yang bersifat prinsip untuk perjuangan ke depan. Jadi cita-cita syariat Islam itu sudah terambil di dalam pembukaan. Kita ini melanjutkan untuk mengisi kemerdekaan. Jadi, nah, oleh karena kesamaan derajat di dalam syariat Islam itu sangat dijunjung tinggi, maka di dalam rapat-rapat tidak ada itu bapak dan saudara dan ibu, semua saudara. Artinya untuk menghilangkan sekat. Karena ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum min syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu landasannya bahwa manusia itu dari satu sejak, dari Tuhan yang satu, jenis yang satu, kemudian berkembang dibuat pasangannya supaya tentram, berkembang dia menjadi suku, jenis-jenis, suku-suku berbangsa-bangsa. Untuk apa? Dita'araf, mengenal satu sama lain, saling mengenal satu sama lain. Untuk apa itu? Supaya ada rahmah. Iya, akramakumullah. Untuk apa rahmat Allah kasih? Karena Anda bertugas sebagai khalifatul doa. Jadi salah satu kunci kesuksesan kita semua adalah sebagai khalifah adalah pandai-pandai memegang amanah.
ini yang sering kita lalai. Kita semua. Maka kita terbelakang. Karena amanah itu yang kita sering lalai. Tidak konsisten untuk memegang amanah, makanya kita sering tertinggal. Nah ini. Nah oleh karena itu di dalam struktur syariat Islam, baik di pusat maupun sampai di cabang, ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu disebut dengan Dewan Pusat. Kalau di cabang, Dewan Cabang. Ini adalah kontrol pendelegasian kewenangan anggota di tingkat cabang berada pada Dewan Pusat. Eksekutifnya pimpinan cabang. Jadi dua pilar ini bergabung menjadi satu organ yang disebut Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Pusat. Jadi kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan ini semua dengan keikhlasan. Tidak ada keterpaksaan. Saya ingin menguatkan prosedur tadi. Tergesa-gesa itu belum bagus. Sabar itu ciri orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Saya sarjana hukum sekuler, tapi karena harus membawahi kader syariat Islam, jadi harus tahu itu. Jadi sabar itu penting. Prosedur yang tadi untuk ada legal standing kepada PAC karena syarat untuk musyawarah cabang adalah PAC. PAC harus sah untuk mengikuti prosedur ini. Jadi tadi kita bicara dari wilayah bicara dan saya, itu namanya substansi peraturan dasar organisasi, peraturan rumah tangga organisasi substansi. Prosedurnya bagaimana? Itu soal teknis, tetapi prosedur ini perlu karena dia juga menyangkut soal substansi. Karena wa'amru surat bil hikmah tidak mungkin tergusuk-gusuk itu saja terjadi tanpa ada hikmah di dalamnya. Yang kita ingin kejar adalah hikmah supaya rahmat dulu. Oleh karena itu tadi kami di sana sudah dari hati ke hati sudah usaha untuk merampungkan, menyiapkan itu, dan ingin kita mencari format yang sudah bagus. Sudah teman-teman di sini sudah sanggupi untuk melaksanakan, tinggal waktunya pada 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, tergantung pada soal-soal teknis yang kita belum jangkau. Dengan kesediaan itu berarti kita satu kesatuan bahu-membahu. Oleh karena itu tidak perlu lagi tergesa-gesa, bahwa hati Anda sudah mencatat, feeling kepemimpinan Anda sudah terarah, tinggal Anda wujudkan dalam kerja yang rapi. Ka'annaka bunyanun marsus. Ya, jadi harus teratur. Allah tidak suka keburukan Allah yang takulu mana kepada Allah tidak suka kerjaan yang kita bicarakan tapi tidak selalu kita laksanakan karena tidak ada panutan, keteladanan tidak ada. Oleh karena itu kita biar mundur 1 bulan tetapi rapi dan aman sehingga turun rahmat agar dalam kepemimpinan akan datang dalam waktu tahun pertama seluruh SI Mars sudah di seluruh kecamatan. SI fokus pada ekonomi, dakwah ekonomi dan pendidikan. Kalau dua ini beres dari hulu sampai hilir, maka umat ini dikenal bersama dalam politik, pendidikan segala macam juga beres. Karena mereka memiliki power untuk bersinergi dengan siapa saja. Oleh karena itu harus kita ciptakan seluruh kaum syarikat Islam dan umat Islam di Kabupaten Cianjur ini mampu dan mengeluarkan jalan
ini yang kita harapkan akan datang. Oleh karena itu fokus syarikat Islam ke depan adalah ekonomi dari hulu sampai hilir,